Apa iya setiap orang sudah punya takdirnya masing-masing? Atau sebenarnya hidup kita cuma bayangan dari keputusan 7 turunan sebelum kita? Lalu apa jadinya kalau kita mencoba kabur dari takdir yang seolah diwariskan kepada kita? Dan ada gak yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari jalan hidup yang diwariskan oleh pendahulunya? Tulis di komentar ya. Kalau kamu lagi membentuk jalan hidupmu sendiri, pasti akan relate sama kisah ini. Ini adalah kisah seorang pangeran yang seharusnya mewarisi takhta. Kisah tentang bagaimana hidupnya mantan tanpa beban justru bisa jadi penjara yang paling bahaya. Inilah kisah Simba dari film legendaris The Lion King. Simba masih hidup. Kisah kita dimulai di Pride Lands, sebuah kerajaan megah di jantung Afrika. Di sini semua kehidupan berjalan dalam harmoni, diatur oleh hukum alam yang disebut lingkaran kehidupan. Setiap makhluk dari semut terkecil hingga antelop punya perannya masing-masing dalam keseimbangan alam. Dan di puncak kerajaan ini bertahta seorang raja yang bijaksana dan sangat dihormati. Suatu pagi, matahari terbit dengan cara yang istimewa. Sinarnya tak hanya menghangatkan sabana, tapi juga membawa kabar bahagia. Dari seluruh penjuru Pride Lands, para hewan berdatangan menuju satu titik, Pride Rock. Mereka datang untuk menyaksikan sebuah momen bersejarah. Raja Mufasa menyaksikan rakyatnya berkumpul. Lalu muncullah Rafiki, seekor mandril bijaksana yang juga penasehat spiritual kerajaan. Dengan langkah khasnya, ia mendekati Mufasa dan Sarabi. Di sana terbaring seekor bayi singa mungil, penerus takhta yang telah lama ditunggu. Namanya Simba. Rafiki mengambil sebuah kalabas, membelahnya dan mengoleskan sarinya ke dahi Simba sebagai tanda pemberkatan. Rafiki mengangkat tubuh kecil Simba tinggi-tinggi, memperkenalkannya kepada seluruh Pride Lands. Semua hewan bersorak dan menunduk hormat menyambut calon raja mereka. Tapi tak semua hewan ikut bahagia. Jauh di dalam gua yang gelap, seekor singa dengan surai hitam legam dan bekas luka di matanya memandang penuh kebencian. Dia adalah Scar, adik dari Mufasa. Kehadiran Simba berarti posisi Scar semakin jauh dari takhta yang selalu ia inginkan. Benih iri hati dan ambisi gelap pun mulai tumbuh di hatinya. Waktu berlalu, Simba tumbuh menjadi anak singa yang lincah. Mufasa sebagai ayah dan raja mulai mengajarinya tentang tanggung jawab. Dari puncak Pride Rock, ia menunjukkan betapa luasnya kerajaan mereka. Ia menjelaskan bahwa tugas seorang raja bukanlah mengambil, tapi menjaga keseimbangan lingkaran kehidupan. Simba yang masih kecil mungkin belum paham sepenuhnya, tapi ia mendengarkan dengan penuh kekaguman pada ayahnya. Rasa ingin tahu seorang anak bisa jadi pedang bermata dua. Bagi Simba, keinginannya untuk pamer berani menjadi celah yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh Scar. Scar bercerita tentang tempat terlarang di luar batas Pride Lands, sebuah kuburan gajah. Tahu betul jiwa muda Simba tak akan bisa menolak tantangan itu. Terbakar semangat untuk pamer di depan sahabatnya, Nala, Simba pun merancang rencana. Mereka berhasil mengelabui Sasu, burung rangkong pengawas setia Mufasa. Berhenti bekerja, keluar dari Afrika. Benar saja, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi tulang belulang gajah raksasa. Suasananya mencekam, kabut tebal menyelimuti tanah, dan tawa serak terdengar dari kejauhan. Bukan yang itu dong. Petualangan seru mereka berubah jadi mimpi buruk saat 3 sosok muncul. Mereka adalah Sensi, Bansai,
dan Ed. 3 hina lapar dan kejam yang ternyata adalah anak buah Scar. Simba mencoba berani mengeluarkan auman kecil yang justru jadi bahan tertawaan. Saat itu mereka sadar mereka sudah masuk terlalu jauh ke sarang bahaya. Ketika harapan hampir padam, sebuah auman dahsyat mengguncang seluruh lembah. Itu bukan auman biasa, itu adalah raungan seorang raja. Dengan kekuatannya, ia sendirian menghajar para hina itu hingga lari dengan panik. Di perjalanan pulang, Simba berjalan di belakang ayahnya. Penuh rasa bersalah, ia tahu telah mengecewakan Mufasa. Malam itu di bawah lautan bintang, Mufasa gak marah. Sebaliknya ia memberikan pelajaran yang sangat berharga. Para raja dari masa lalu memandang kita dari bintang-bintang itu. Jadi, setiap kali kau merasa sendirian, ingatlah bahwa mereka akan selalu ada di sana untuk membimbingmu. Itu adalah momen intim antara ayah dan anak. Sebuah janji yang akan terpatri selamanya di hati Simba. Scar kembali menemui para hina. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai komandan. Dengan janji kekuasaan dan perut yang tak akan pernah lapar lagi, Scar berhasil mengumpulkan seluruh klan hina dan memulai pengkhianatan. Scar dengan liciknya membawa Simba ke sebuah ngarai yang sepi. Ia menyuruh Simba menunggu di sana dan janji ada kejutan dari Mufasa. Ia tak tahu bahwa di atas tebing, ribuan hina sudah menunggu sinyal dari Scar. Ketika sinyal itu datang, para hina memicu kepanikan di antara kawanan besar wildebeest. Ribuan hewan liar itu berlari tak terkendali, menyerbu ke dalam ngarai, tepat ke arah Simba. Simba yang kecil dan ketakutan berlari menyelamatkan diri. Scar dengan akting sempurnanya segera memberitahu Mufasa bahwa Simba dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Mufasa melompat ke dalam ngarai. Ia berjuang melewati arus wildebeest. Matanya mencari-cari putranya. Namun, Mufasa sendiri terseret arus. Dengan sisa tenaganya, ia memanjat dinding tebing yang curam. Scar menatapnya dengan kebencian yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia menancapkan cakarnya di kaki Mufasa, lalu melempar Mufasa jatuh ke dalam amukan wildebeest di bawah. Simba hanya bisa melihat dengan ngeri saat tubuh ayahnya lenyap di telan debu. Di tengah kesedihan itulah, Scar muncul, bukan untuk menghibur, tapi untuk menanamkan racun paling mematikan, rasa bersalah. Bunuh dia. Simba pun berlari meninggalkan kerajaan, keluarga, dan takdirnya. Simba berjalan sampai akhirnya roboh tak sadarkan diri di tengah gurun yang panas. Burung-burung pemakan bangkai mulai berputar di atasnya, siap menyantap sisa-sisa pangeran yang kalah itu. 2 sosok aneh muncul, membuat keributan dan mengusir burung-burung itu. Mereka adalah Timon, seekor meerkat yang banyak bicara, dan Pumba, seekor babi hutan berhati emas. Mereka menemukan Simba yang tak berdaya dan memutuskan untuk menolongnya. Ketika Simba sadar, ia putus asa. Ia sendirian, kehilangan segalanya, dan dihantui rasa bersalah. Melihat itu, Timon dan Pumba memperkenalkan pada filosofi hidup mereka. Hakuna Matata, artinya tidak ada masalah. Dekat desa yang sangat damai, singa pun tertidur. Simba pun tinggal bersama mereka di sebuah surga tersembunyi. Hutan rimbun yang penuh makanan dan keceriaan. Di sana sang pangeran belajar hidup sebagai buangan. Ia belajar makan serangga dan melupakan siapa dirinya. Waktu berlalu.
Simba tumbuh dari anak singa yang murung menjadi singa dewasa yang kuat dan gagah. Kini Simba menjadi sosok pelindung hutan itu. Terbukti ketika temannya Pumba berteriak minta tolong karena dikejar predator. Simba dengan sigap datang menyelamatkan sahabatnya. Terjadilah pertarungan sengit antara dua singa yang tak saling mengenali. Pertarungan itu berhenti ketika mereka saling menatap. Dan ternyata Simba, tempat ini sangat indah. Ingin katakan semua Kau rasakan damai malam ini. Inilah cinta. reuni yang mustahil itu terjadi. Timon dan Pumba hanya bisa melongo, tak percaya sahabat mereka ternyata seorang raja. Namun kegembiraan itu gak berlangsung lama. Nala menceritakan kehancuran Pride Lands di bawah kekuasaan Scar. Ia datang untuk membawa pulang sang raja yang sah. Tapi Simba yang dihadapi Nala bukanlah Simba yang dulu. Ia adalah Simba yang sudah terlalu lama hidup di bawah mantra Hakuna Matata. Permintaan Nala seolah membuka kembali luka lama yang coba ia kubur. Bayangan kematian ayahnya dan bisikan Scar bahwa itu semua salahnya kembali menghantuinya. Dengan hati yang kalut, Simba berjalan tanpa arah. Tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara aneh. Itu adalah Rafiki. Sang mandril bijaksana itu telah mengikuti jejak Simba. Rafiki lalu memimpin Simba berjanji akan menunjukkan ayahnya. Hei, pelan-pelan. Mereka tiba di tepi danau. Simba menatap ke air dan hanya melihat pantulan dirinya. Saat Simba menatap lebih dalam, pantulan wajahnya perlahan berubah menjadi wajah Agung Mufasa. Simba, kau harus mengambil tempat. Kau tak akan pernah ayah tinggalkan. Tidak akan pernah. Seketika itu, semua keraguan dan rasa takut yang membelenggunya seolah terhapus. Ia bukan seorang pembunuh. Ia adalah seorang raja. Dengan api yang kembali menyala, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kembali ke Pride Lands, tanah yang dulu subur kini tandus dan gelap. Tulang belulang berserakan dan tawa para hena menggema di udara. Dengan strategi pengalihan perhatian dari Timon dan Pumba, Simba dan Nala berhasil menyelinap ke Pride Rock. Di puncak, Simba melihat pemandangan mengerikan. Scar duduk di singgasana, hendak menyerang Sarabi, ibunya. Saat itulah Simba tak bisa lagi bersembunyi. Dengan auman menggelegar, ia melompat turun. Untuk sesaat, Scar dan para hena membeku, mengira itu adalah arwah Mufasa. Keterkejutan Scar cepat berubah menjadi kelicikan. Ia tahu tak bisa menang adu fisik. Jadi ia memakai senjata andalannya, manipulasi. Scar terus mendesak Simba mundur hingga ke tepi tebing, tepat di posisi Mufasa dulu. Saat Simba terpeleset dan bergelantungan, Scar merasakan kemenangan sudah di depan mata. Ia mencengkeram cakar Simba, sama seperti yang ia lakukan pada Mufasa. Dengan raungan murka, Simba melompat kembali ke atas dan memaksa pamannya untuk mengakui kebenarannya di depan semua singa. Pengakuan itu menyulut perang besar. Para singa betina bangkit menyerang para hena. Bunuh mereka semua. Di tengah kekacauan, Simba mengejar Scar ke puncak tertinggi. Scar mencoba memohon ampun, bahkan menyalahkan para hena. Simba yang kini lebih bijaksana memutuskan untuk tidak membunuhnya. Scar berpura-pura menurut, tapi kemudian ia berbalik menyerangnya.
Setelah duel singkat, Simba berhasil melempar Scar dari puncak tebing. Di bawah, para hina yang telah mendengar pengkhianatannya sudah menunggu. Nasib Scar pun berakhir di tangan mantan sekutunya. Setelah pertarungan usai, hujan turun dengan deras, seolah memadamkan api tirani. Dengan langkah mantap, Simba mendaki puncak Pride Rock, tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Ia berdiri di ujung tebing, menatap kerajaan yang siap untuk disembuhkan. Waktu berlalu dan sekali lagi, para hewan berkumpul di kaki Pride Rock. Di puncaknya, berdiri Raja Simba dan Ratu Nala. Rafiki kembali melangkah maju dengan gerakan yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ia mengambil seekor bayi singa, anak dari Simba dan Nala, dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Matahari kembali bersinar, memberkati penerus takhta yang baru. Seluruh kerajaan pun turut bersorak. Sebagian dari kita mewarisi luka dan mungkin mewarisi ketakutan. Seolah jalan hidup sudah dipilihkan, bahkan sebelum kita sempat memilih. Tapi hidup punya cara aneh untuk memanggil kita pulang. Karena menjadi pengubah takdir bukan berarti kamu lahir tanpa luka. Mungkin kamu bukan pangeran seperti Simba, tapi bisa jadi kamu adalah orang pertama di keluargamu yang sedang berjuang memutus rantai. Rantai kemiskinan, trauma, rasa takut, kemarahan, kegagalan, atau pola hidup yang selama ini terus diwariskan. Karena takdir mungkin memberi kita titik awal, tapi keputusan kita menentukan akhir ceritanya. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita dari Set Movie sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Sampai jumpa di next cerita. Bye.